Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Fauji Nugraha. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris dengan NIM 18821500068. Baik, di kesempatan kali ini saya ingin membuat video presentasi saya guna untuk melengkapi nilai UAS saya dengan mata kuliah Dasar-Dasar Pendidikan dan dengan dosen pengampu Bapak Dahlan Hasim MPD. Baik, langsung saja di sini saya ingin mempresentasikan, memaparkan sedikit tentang pengertian hakikat manusia dan pengembangannya. Nah, sebelum kita berlanjut, kita cari tahu dulu apa itu pengertian hakikat manusia. Nah, di sini ada pengertian sifat hakikat manusia. Pengertian sifat hakikat manusia diartikan sebagai ciri-ciri karakteristik yang secara prinsipal, jadi bukan hanya gradual, yang membedakan manusia dari hewan. Meskipun antara manusia dan hewan banyak kemiripan, terutama jika dilihat dari segi biologisnya, misalnya orangutan bertulang belakang, berjalan tegak, menyusui, melahirkan, layaknya seperti manusia. Nah, di sini juga ada beberapa wujud sifat hakikat manusia. Yang pertama, kemampuan menyadari diri, kemampuan bereksistensi, kemampuan pemilikan kata hati, kesediaan melaksanakan kewajiban dan menyadari hak, kemampuan bertanggung jawab, rasa kebebasan atau merdeka, dan moral. Oke, sebelum berlanjut saya ingin menjelaskan terlebih dahulu sedikit tentang kemampuan menyadari diri. Kemampuan menyadari diri yang membedakan manusia dengan hewan yaitu pada adanya kemampuan menyadari diri yang dimiliki oleh manusia. Berkat adanya kemampuan diri yang dimiliki oleh manusia, maka manusia menyadari bahwa dirinya memiliki ciri khas atau karakteristik diri. Kemampuan bereksistensi. Kemampuan bereksistensi adalah kemampuan menempatkan diri. Misalnya, pendekatan antara guru dengan siswa, belajar mengantisipasi keadaan atau peristiwa. Pemilikan kata hati. Memiliki kata hati berarti dapat membedakan perbuatan baik dan buruk. Kata hati adalah kemampuan membuat keputusan tentang baik atau benar dan buruk atau salah sebagai manusia. Kemampuan bertanggung jawab. Tanggung jawab merupakan kesanggupan menanggung perbuatan yang menuntut jawab. Tanggung jawab terdiri dari tanggung jawab diri sendiri yang berupa penyesalan, tanggung jawab kepada masyarakat yang berupa sanksi sosial, dan tanggung jawab kepada Tuhan yang berupa dosa. Moral. Moral sering juga disebut etika, tetapi etika tidak sama dengan etikat atau sopan santun. Orang yang memiliki etikat yang baik belum tentu moralnya baik. Rasa kebebasan atau merdeka. Merdeka adalah rasa bebas atau tidak terikat oleh sesuatu. Tetapi sesuai dengan tuntutan kodrat manusia, bebas di sini bukan berarti dapat melakukan sesuatu dengan seenaknya, tetapi tetap melihat aturan yang berlaku. Buat peraturan itu tidak menjadi beban namun menjadi sebuah kebiasaan. Kesediaan melaksanakan kewajiban dan menyadari hak. Hak adalah sesuatu yang masih kosong. Artinya, meskipun hak tentang sesuatu itu ada, belum tentu seseorang mengetahuinya. Dan meskipun sudah diketahui, belum tentu mereka menggunakannya. Kewajiban bukan berarti beban, melainkan sebuah keniscayaan. Jadi, kewajiban yaitu sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Nah, di sini juga ada dimensi-dimensi hakikat manusia serta potensi keunikan dan dinamikanya. Ada dimensi keindividualan. Lisan mengartikan individu sebagai orang seorang, sesuatu yang merupakan suatu keutuhan yang tidak dapat dibagi-bagi atau individu. Selanjutnya, individu diartikan sebagai pribadi. Sebagai individu, manusia adalah kesatuan yang tak dapat dibagi antara aspek badani dan rohaninya. Dan di sini juga ada dimensi kesosialan. Setiap bayi yang lahir dikaruniai potensi sosialitas.
Demikian kata M.J. Langfeld, setiap anak dikaruniai benih kemungkinan untuk bergaul. Artinya, setiap orang dapat saling berkomunikasi yang pada hakikatnya di dalamnya terkandung unsur saling memberi dan menerima. Dimensi kesusilaan. Kesusilaan merupakan kepantasan atau kesopanan untuk melakukan suatu perbuatan. Kesusilaan mencangkup etika dan etiket. Manusia memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan susila serta melaksanakannya, sehingga dikatakan manusia itu adalah makhluk susila. Dimensi keberagamaan. Pada hakikatnya manusia adalah makhluk religius. Beragama merupakan kebutuhan manusia karena manusia adalah makhluk yang lemah sehingga memerlukan tempat bertopang, dan agama menjadi sandaran vertikal manusia. Pengembangan dimensi hakikat manusia. Manusia lahir dikaruniai dimensi hakikat manusia, tetapi masih dalam wujud potensi. Setiap manusia lahir dikaruniai naluri, yaitu terbilang alami. Jika seandainya manusia dapat hidup dengan naluri, maka tidak bedanya manusia dengan hewan. Hanya melalui status pendidikan dan status yang dapat diubah menjadi ke arah yang manusiawi. Nah, di sini juga ada ciri-ciri pengembangannya. Yang pertama, pengembangan yang utuh. Tingkat keutuhan perkembangan dimensi hakikat manusia ditentukan oleh dua faktor, yaitu kualitas dimensi hakikat manusia itu sendiri secara potensial dan kualitas yang disediakan untuk memberikan pelayanan atas perkembangannya. Dan yang kedua, pengembangan yang tidak utuh. Pengembangan yang tidak utuh terhadap dimensi hakikat manusia akan terjadi di dalam proses pengembangan jika ada unsur dimensi hakikat manusia yang terabaikan untuk ditangani. Misalnya, dimensi kesosialan didominasi oleh pengembangan dimensi keindividualan. Di sini juga ada pengertian sosok manusia Indonesia seutuhnya. Sosok manusia Indonesia seutuhnya telah dirumuskan di dalam GBHN mengenai arah pembangunan jangka panjang. Dinyatakan bahwa pembangunan nasional dilaksanakan di dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Hal ini berarti bahwa pembangunan itu tidak hanya mengejar kemajuan lahir seperti pangan, sandang, perumahan, kesehatan, ataupun kepuasan batinlah seperti pendidikan, rasa aman, bebas mengeluarkan pendapat yang bertanggung jawab, dan rasa keadilan, melainkan keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara kedua sekaligus batinlah. Juga diartikan bahwa pembangunan itu merata di seluruh tanah air, bukan hanya untuk golongan atau sebagian dari masyarakat. Selanjutnya juga diartikan sebagai keselarasan hubungan manusia dengan Tuhannya, antara sesama manusia, antara manusia dengan lingkungan alam sekitarnya, keserasian hubungan antara bangsa-bangsa, dan juga keselarasan antara cita-cita hidup di dunia dengan kebahagiaan akhirat. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya paparkan. Apabila ada kesalahan dan penyampaian yang kurang jelas, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.